Oke, selamat datang di channel Easy Media. Pada kesempatan kali ini, gue akan coba mereview satu produk software atau aplikasi editing video yang dikhususkan untuk pemula nih sepertinya, yaitu Windows Movie Maker versi 2020. Jadi buat kalian pengguna PC atau Windows, kalian bisa coba aplikasi ini, Windows Movie Maker 2020. Gua rasa para pengguna Windows sudah nggak asing ya dengan Movie Maker ini ya. Dan ini adalah versi terbaru dari Movie Maker, yaitu versi 2020. Tampilannya cukup sederhana, jadi cocok banget buat kalian yang baru banget belajar editing video ya, atau membuat slide foto. Oke, ini adalah tampilan utamanya pada saat kita membuka Windows Movie Maker. Kebetulan saya sudah menaruh beberapa file yang ingin saya gunakan sebagai contoh nanti ya. Dan ini adalah section di mana kita bisa menaruh semua file-file yang ingin kita olah. Dan ini adalah section preview di mana kita bisa melihat hasil editing video atau project kita yang sedang kita edit ya di section ini. Dan ini adalah section timeline atau apa ya? Ini adalah semacam lembar kerja utama kita ya, atau kanvas di mana kita bisa memproses atau mengolah file-file yang sudah kita masukkan ya. Di sini ada berbagai macam menu seperti teks. Ini fungsinya untuk menaruh teks ya yang kita buat di dalam video kita. Kemudian ada menu PIP atau Picture in Picture ya, track. Kemudian ada menu Main Media Track. Ini adalah track di mana kita menginput file utama ke dalam track ini ya. Dan kemudian ada menu transisi atau transition track. Ini adalah track untuk effects ya, efek transisi ya. Dan kemudian ada track untuk audio ya. Jadi lumayan lengkap, dan jumlahnya tidak hanya sebatas ini ya. Jadi kalau kalian ingin menambahkan track tertentu, misalnya kalian ingin menambahkan track audio ya, jadi di sini ada tombol add track, tekan saja. Nah, kalian tinggal pilih track apa yang ingin kalian tambahkan ya. Di sini kalian bisa tambahkan add picture, add text untuk teks ya, dan add audio track. Oke, jadi tidak terbatas dengan track yang ada di sini saja ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita memindahkan file yang ingin kita olah ke dalam timeline? Caranya cukup mudah. Kita tinggal pilih saja nih file mana yang mau kita pakai ya. Saya coba pakai yang ini aja. Saya coba buka yang ini ya. Kita tinggal tahan mouse kita, kemudian kita drag ke bawah ya. Kita masukkan ke dalam timeline. Nah, seperti ini. Kita coba play dengan menekan tombol play atau tekan space ya, space bar di PC atau laptop kalian. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Kebetulan ini videonya sudah saya isi dengan background ya, dengan audio. Gimana caranya menghilangkan background dari video tersebut? Kita tinggal klik 2 kali di sini. Nah, maka akan timbul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan atau setting ya, tampilan setting untuk video. Ada fade in, fade out, speed, opacity. Speed ini untuk kecepatan videonya. Kita bisa membuatnya lambat atau membuatnya lebih cepat ya. Opacity, kontras, saturasi, brightness, dan temperatur. Nah, di sini adalah tab audio setting ya. Kita tekan. Di sini kita bisa lihat volume, audio fade in, dan audio fade out.
Kalau kalian ingin menghilangkan back sound dari video tersebut ya kita tinggal geser saja ke kiri ya, kita buat 0 ya. Nah, maka suaranya akan hilang. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke menu utama. Caranya adalah dengan tekan ini saja nih, return ya, atau kembali. Return, atau kalian bisa tekan di salah satu area di sini lah ya. Kita tekan ini saja, return, maka dia akan kembali ke tampilan utama ya. Cara untuk memasukkan file-file yang lain juga sama ya. Misalnya kita ingin menambahkan file lagi di timeline ini ya, kita tinggal tentukan file apa yang mau kita pakai ya. Caranya sama, kita seleksi, kemudian kita tahan mouse kita dan kita bawa ke timeline ini. Nah, dia otomatis akan nempel seperti ini ya, gitu. Nah, untuk mengedit durasi videonya, caranya juga cukup mudah. Kita tinggal tekan saja di file yang audio yang ingin kita edit, kemudian di sini ada tombol trim video time ya, kita tekan. Nah, maka akan timbul seperti ini. Jadi kalian bisa memotong video dari awal atau video di awal di menit keberapa kalian ingin memotong video tersebut, dan kalian juga bisa memendekkan dari bagian akhir video tersebut ya, di menit keberapa kalian ingin memakai atau menghilangkan section di video tersebut. Memendekkan, kalau ini untuk memotong dari depan dan ini untuk memotong dari belakang. Oke. Kalau sudah, tinggal pencet OK ya. Ini saya biarkan saja normal seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba play dari awal ya. Nah, seperti itu ya. Jumlah file yang bisa kita masukkan ke sini tidak terbatas ya. Jadi kalau kalian membuat video dengan durasi yang misalnya durasi 10, 15 menit atau 30 menit ya, kalian tinggal masukkan saja satu-satu ya. Caranya sama seperti yang tadi, tahan dan drag ke timeline. Oke, kemudian bagaimana caranya kita coba bahas dari satu-satu ya, dari atas ini ya, dari text track. Bagaimana caranya kita memasukkan teks ke dalam video kita. Kita tinggal seleksi atau kita tinggal pilih text track ini ya, kita tekan ya. Kemudian di sini di menu ini kalian bisa lihat di sini ada tampilan seperti media ya. Media ini adalah tampilan file-file yang kita siapkan ya, file video, audio ataupun foto ya. Dan ini adalah teks ya. Jadi kalau kalian ingin memasukkan teks ke dalam video kalian, tekan teks ini ya, tombol teks ini. Dan di sini sudah disiapkan dengan berbagai macam template yang sudah siap digunakan ya. Jadi tinggal pilih saja salah satu dari template-template ini mana yang paling sesuai dengan keinginan kalian ya. Dan misalnya saya coba saya coba memasukkan teks yang ini ya, template yang seperti ini. Nah, kita tinggal drag saja, kita masukkan ke text track ya. Kemudian untuk mengeditnya kita bisa langsung lari ke bagian sini, di bagian atas ini ya, teks.
tinggal kita ganti saja teksnya, misalnya tutorial movie maker ya. Coba kita lihat, kita preview. Nah, seperti itu ya. Posisinya bisa kita sesuaikan nih. Ini bisa kita geser-geser di mana kita mau menempatkan teks tersebut ya. Bisa kita geser-geser. Saya coba letakkan di sini. Coba kita lihat lagi. Ya, seperti itu ya. Untuk mengedit teks ini, fontnya atau durasinya atau stylenya kita bisa tekan 2 kali di area ini. Kemudian di sini akan timbul nah di sini akan timbul display text editing ya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Ini adalah text layoutnya, angle-nya. Ini adalah teks, kalian bisa merubah font dari teks tersebut ya, bisa kalian pilih. Ini adalah warnanya, opacity-nya bisa kita atur ya. Ini adalah text border ya, atau kita bisa menaruh warna di sisi-sisi huruf teks yang kita buat ya. Ukurannya seberapa besar, atau kita coba ya. Nah, seperti itu ya. Semakin tinggi dia akan semakin nyata warnanya ya. Kebetulan di sini menggunakan biru ya. Kita kembalikan lagi seperti semula. Dan ini adalah opacity-nya. Nah, yang ini adalah teks animasi. Teks animasi ini adalah efek yang bisa kita pakai untuk menampilkan seperti apa teks tersebut akan ditampilkan ya. Ini kebetulan saya pakai yang zoom in 3. Zoom in 3 ini seperti ini hasilnya. Nah, kita coba sebelumnya ya. Oke, jadi seperti itu zoom in 3. Kalau kita mau merubah ya, kita tinggal pilih saja nih. Misalnya saya mau coba yang fly to zoom in ya, atau enggak deh, saya coba ini aja. Coba saya cari dulu ya. Saya coba fade in deh. Jadi pelan-pelan dia akan timbul seperti itu ya, fade in. Nah, sekarang kita coba sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya atau teksnya akan timbul perlahan-lahan ya. Oke, kita coba kembali lagi ke menu. Dan ini adalah durasi. Durasi by default ini setting 3 detik ya. 3 detik. Kita bisa kurangi atau kita bisa panjangkan. Misalnya coba kita panjangkan maaf 10 detik ya. 10 detik seperti apa hasilnya, kita coba. Oke, jadi semakin lama durasi dari efeknya, ini akan efek ini akan muncul perlahan-lahan ya. Jadi nggak langsung muncul cepat begitu ya. Jadi oke lah, saya pilih yang 10. Oke ya. Kemudian bagaimana cara kita menempatkan
suatu objek di atas video utama ya, di atas file utama. Caranya juga cukup mudah karena di sini sudah tersedia track picture in picture track. Jadi kita tinggal hanya menginput file apa yang mau kita pakai. Kita coba misalnya saya mau coba sebagai contoh saja saya akan coba meletakkan logo subscribe ya. Kita pilih, kita open. Jadi begitu kita add, kita tambahkan, otomatis dia akan tersambung atau nempel di bagian akhir dari video kita. Nah, cara memindahkannya ya cukup seleksi saja file tersebut. Apabila kalian menseleksi suatu file, dia akan timbul garis kuning di sisi-sisi ini ya, di sisi-sisi filenya ini, di timeline ini, misalnya ini. Nah, jadi pastikan sebelum kalian memotong atau mengcopy atau mempaste, kalian harus pastikan file tersebut sudah terseleksi sebelumnya ya. Nah, ini tinggal kita bawa ke atas, kita drag ya, kita letakkan di atas. Tinggal kita atur di mana kita mau teks itu muncul ya. Misalnya di sini coba taruh di akhir video. Dan tampilan objek yang kita tambahkan di atas video utama ini juga kita bisa adjust nih ukurannya ya. Kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan ya. Kita bisa geser ke samping, kiri, atas, bawah ya, terserah di mana saja. Kita bisa letakkan di tengah. Ukurannya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya. Saya coba taruh di sini deh, ke bawah ya. Oke, sekarang kita coba review ya. Nah, seperti itu. Dan tampilan objek ini juga bisa kita edit ya. Maksudnya pada saat dia timbul itu tidak timbul tiba-tiba gitu ya. Jadi pelan-pelan. Kita coba kasih fade in ya. Fade in. Saya coba set segini ya, dan fade out. Di sini ada opacity, kontras, saturasi, brightness, dan durasinya juga bisa kita panjangkan dan pendekkan nih. Kita coba durasi yang 10 detik ya. Sekarang kita coba preview. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak tiba-tiba muncul ya, jadi lebih halus. Nah, seperti itu. Sepertinya durasinya terlalu panjang. Kita coba pendekkan jadi 5 detik ya. Kita lihat apakah sudah pas. Jadi seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi seperti itu, menambahkan picture in picture atau menambahkan objek ke dalam atau di atas video utama ya. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan effects atau efek transisi ya, perpindahan dari video yang satu ke video berikutnya. Itu bisa kita kasih effects ya. Transisi, kita tekan transisi. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan yang bisa kita coba aplikasikan. Saya coba pilih yang crossfade deh. Kemudian kita drag di antara kedua klip tersebut ya. Nah, ini adalah klip pertama dan ini klip kedua. Jadi kita letakkan di antara efek ini, di antara kedua klip tersebut.
Oke. Dan efek ini juga bisa kita letakkan di awal video maupun di akhir video ya. Sekarang saya coba letakkan juga di akhir video ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lihat. Oke, itu tadi transisinya ya. Cepat ya. Kita coba lihat lagi. Oke, dan ini kan, nah itu tadi efek dari transisi ya yang sudah kita aplikasikan. Nah sekarang, ntar dulu saya coba ini deh, coba ganti transisi yang ini ya. Saya coba ganti dengan yang ini deh ya. Ini sih saya hanya eksperimen ya, sebagai contoh saja. Kita coba. Oke, itu tadi efek transisinya. Oke, kemudian di sini ada efek motion ya. Motion ini adalah efek untuk memberikan efek bergerak ya di video kita ya. Jadi tampilan video itu seolah-olah dia moving atau bergerak ya. Kita coba saja, saya mau coba aplikasikan di klip saya yang kedua ini. Saya coba move to bottom. Oke, bergerak ke bawah. Kita coba select dan kita drag dan kita masukkan ke file atau video yang dituju. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sebentar saya coba geser teksnya ini karena jadi tidak terlihat efek movingnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, kalian lihat ya, gambarnya atau videonya seolah-olah dia bergerak dari atas ke bawah ya. Kita coba efek yang lain ya, misalnya zoom in to the left. Kita coba aplikasikan, kita pilih, terus kita drag ke file video yang kita tuju. Oke, kita lihat. Nah, itu dia zoom in to the left ya, jadi dia keluar dari kiri ke atas, di zooming sama dia ya. Ya, jadi contohnya seperti itu. Banyak pilihan yang bisa kalian coba saja bereksperimen dengan pilihan-pilihan yang ada di sini dan lihat mana yang paling sesuai, mana yang paling cocok dengan keinginan kalian. Oke, di sini ada menu musik. Kita bisa menambahkan musik atau background sound atau audio ke dalam klip kita. Di sini sudah tersedia beberapa pilihan ya. Kalian lihat di kiri ini ada genrenya terbagi-bagi. Ada seperti klasikal, pop, rock, romantic, dan juga ada sound effect nih guys. Ada sound effect. Sound effect ini bisa kita pakai untuk sedikit memberikan sentuhan artistik ke dalam klip kita ya. Cara aplikasinya seperti apa nanti akan saya coba aplikasikan ya. Nah, sekarang kita pilih dulu audio atau musik untuk klip kita ya. Kita coba lihat klasikal. Nah, di sini ada banyak pilihan, dan untuk preview seperti apa musiknya, kita bisa tekan 2 kali saja.
Nah, kalian akan bisa dengar preview dari file yang kita select ya. Kita coba dengarkan yang ini. Oke, saya coba pilih yang ini ya. Kita drag ke dalam timeline. Nah, ini durasi audionya lebih panjang ya, nggak apa-apa, kita bisa edit. Caranya bagaimana? Oh iya, satu lagi, ini adalah tampilan zoom in dan zoom out ya untuk timeline kita. Jadi kalau kita mau men-zoom in atau men-zoom out timeline, kita bisa gunakan fader ini, fader yang ada di sini nih. Nah, sekarang kita bisa menyesuaikan durasi audio ini dengan durasi video yang kita buat ya. Kita sesuaikan saja. Coba kita zoom out. Nah, kita geser. Kita tinggal sesuaikan saja ya. Oke, kira-kira di sini. Sekarang kalau kita klik 2 kali di file audio ini, nah maka akan tampilan seperti ini ya di atas. Volume, speed dari audionya, audio fade in dan audio fade out sama seperti video tadi ya. Nah, kita tinggal sesuaikan. Kalau memang musiknya terlalu besar, kita bisa adjust di sini ya. Saya akan coba pakai musiknya di level 10 aja deh. Oke, kemudian saya akan kasih efek fade out, jadi musik tersebut akan berkurang volumenya secara pelan-pelan ya di ujung video. Nah, sekarang kita coba preview. Oke, saya rasa demikian tutorial musiknya. Sudah proses editing video dari sebelumnya ya di aplikasi Windows Movie Maker versi 2020. Ini adalah teks. Nah, itu musiknya perlahan-lahan mengecil. Oke. Sekarang kita coba lihat dari awal ya, seperti apa editing yang sudah kita buat. Oke, kita coba play dari awal. Iya, itu tadi adalah preview dari contoh dari project yang sedang kita kerjakan. Tinggal mengekspornya ya. Bagaimana cara ekspornya? Di sini kalian lihat ada tombol biru bertuliskan export. Jadi kita tinggal tekan saja export ya. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Di atas ini ada lokal, device, YouTube, Vimeo. Jadi lokal ini adalah kita bisa mentransfer atau mengekspor atau merender file kita ke dalam format MP4, Windows Movie Maker, AVI dan lain sebagainya ya. Nah, di sini device ini mungkin maksudnya adalah tampilannya ya, bisa kita nikmati di iPhone atau iPad, Apple TV dan lain sebagainya. Di sini di device. YouTube ini jadi kalian bisa langsung mengupload video yang kalian buat langsung ke YouTube ya. Kita bisa tuliskan dulu judulnya, judul video kalian, dengan kualitinya kalian tentukan, deskripsi dari videonya ya, kategori dan teksnya ya, privasi dan lain sebagainya ya. Ini juga Vimeo, jadi bisa langsung diupload di aplikasi Vimeo ya. Untuk saat ini kita coba ekspor
ke dalam format MP4 ya. Kita kasih nama dulu, misalnya tutorial Movie Maker 2020. Oke, save to ini adalah output dimana kita nanti bisa menemukan file yang sudah terrender ya. Ini bisa kita rubah, terserah kalian mau taruh di folder apa ya. Resolusinya 1280 720. Saya coba ke 1920 1080 ya. Frame rate-nya saya coba yang 60 fps atau frame per second. Quality default ya. Kita coba default dan kita export. Kita tunggu proses ekspor sampai selesai. Nah, itu tadi ada suara bell, artinya proses rendering atau proses ekspornya sudah selesai. Kita tinggal tekan tombol ini, find target ya. Find target ini untuk menemukan file yang tadi kita render atau kita ekspor ya. Coba find target. Oke, ini adalah file video yang barusan kita render. Kita coba buka ya, seperti apa hasilnya. Ya, itu tadi adalah hasil dari proses coba-coba kita membuat, kita mengedit video ya, video dan audio di Windows Movie Maker. Caranya cukup mudah. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan coba balas dan saya akan coba jawab sebisa saya. Di video saya berikutnya saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya mengaplikasikan green screen di dalam Windows Movie Maker 2020 ya. Seperti apa caranya? Tunggu saja video saya berikutnya. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini jika kalian suka. Oke, sampai jumpa dan selamat berkreasi.